Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Bima Nugrah. Di episode kali ini adalah versi audio dari video YouTube yang sudah saya upload di channel YouTube saya yang berjudul Q&A sebelum masuk seminari part 2. Jadi ini adalah versi audionya supaya lebih mudah diakses begitu ya, karena lebih ringan kan kalau audio. Dan ini adalah juga episode pertama untuk cerita anak seminari di season 2 ini, yaitu di tahun 2021. Nah teman-teman kiranya bisa terberkati, dan kalau ada topik-topik lain yang perlu dibahas, jangan sungkan untuk memberikan saran teman-teman ke Instagram saya atau lewat voice message Anchor ya, ada di deskripsi podcast ini. Oke teman-teman, bisa lanjut mendengarkan dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kembali lagi dengan saya Bima Nugrah di video kali ini. Seperti biasa di kamar saya gitu. Video kali ini cukup santai aja, dan ini melanjutkan part 1 dari video sebelumnya yang bahas tentang Q&A sebelum masuk seminari. Dan seperti biasa tulisannya udah ada di blog saya, jadi kalau kalian mau lihat versi tulisannya bisa mampir ke blog saya. Dan ini hanya sekedar seperti apa ya, supaya lebih jelas lah gitu, supaya dijelaskan secara langsung. Dan sekali lagi mungkin ini berbeda tiap orang ya, tiap seminari beda aturannya. Tapi saya dari STT Saat, jadi mungkin saya melihat perspektifnya sedikit berbeda, tapi saya harap itu bisa membantu teman-teman yang sedang bergumul dalam panggilan. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama langsung saja. Itu yang pertama adalah sekolah teologi atau seminari pasti jadi pendeta ya? Jawabannya bisa ya dan bisa tidak gitu. Alias ya tergantung orangnya. Kalau teman-teman memang bergumul ingin menjadi hamba Tuhan penuh waktu yang melayani di gereja begitu ya, tentu akan menjadi pendeta. Tapi teman-teman juga terbuka akan kemungkinan lain seperti jadi dosen, seperti jadi pembicara mungkin di suatu organisasi, contohnya di Apologetika Indonesia ya, seperti itu ya, yang mungkin mengabdikan dirinya di sana begitu. Atau juga bisa jadi guru atau misionaris. Jadi bagi saya ya, ini sejauh ini saya memiliki pemahaman gitu bahwa ya tidak harus jadi pendeta sih, tapi tentunya dalam konteks pelayanan Tuhan yang bermacam-macam, tentunya tidak hanya pendeta begitu kan, tapi bisa seperti yang saya bilang tadi, misionaris, jadi dosen, jadi pembicara. Itu pun tergantung panggilan teman-teman, journey teman-teman bersama Tuhan di seminari dan sepanjang kehidupan teman-teman. Oke, jadi jawaban singkatnya kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Gimana sih tahu panggilan kita itu benar atau hanya sekedar emosi? Nah, ini kurang lebih ada beberapa hal yang bisa saya bahas dan sudah saya bahas di blog saya, yaitu ketika tulisan yang kuliah S1 dulu atau langsung kuliah masuk sekolah teologi gitu ya. Nah, itu ada beberapa lah, jadi teman-teman mungkin bisa cek di situ, tapi jawabannya sekali lagi adalah pergumulan kita bersama Tuhan. Jadi kalau kita bergumul dan kita mendapatkan sesuatu, kita bisa peka gitu ya bahwa Tuhan memanggil kita untuk masuk sekolah teologi dan seminari, melayani Tuhan seumur hidup kita, maka saya rasa sih ada sesuatu yang bisa akhirnya membuat kita yakin gitu bahwa ini bukan hanya sekedar emosi belaka. Dan itu pun akan diuji sepanjang waktu. Akan diuji apakah kita benar-benar dipanggil, benar-benar juga mengabdikan diri kita kepada Tuhan atau tidak. Dan sejujurnya saya pun juga merasakan hal yang sama. Ini bukan sesuatu hal yang bagi saya bukan kayak udah masuk udah pasti begitu. Tapi ini memang berlanjut terus panggilan itu diuji. Dan saya juga pernah bergumul bagaimana saya juga gagal dalam menjalani panggilan saya juga kurang setia. Tapi banyak hal juga yang Tuhan menunjukkan anugerahnya begitu, untuk menunjukkan bahwa saya itu memang bukan siapa-siapa, tapi hanya Tuhan yang memakai kita orang berdosa begitu. Jadi bagi saya memang relasi yang dekat dan doa itu tidak tergantikan dalam pergumulan kita menjadi seorang hamba Tuhan, dan itu bagi saya terus berlanjut bahkan ketika sudah masuk di dalam seminari. Tapi untuk secara spesifik sebelum masuk, bagi saya ada sesuatu kepekaan sih kalau kita memang benar-benar
hidup dekat dengan Tuhan dan meminta petunjuk Tuhan, juga meminta petunjuk hamba Tuhan di gereja kita, mungkin teman-teman yang lain. Ada banyak cara yang Tuhan bisa pakai untuk meyakinkan kita untuk masuk ke sekolah teologi. Kurang lebih begitu ya jawabannya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Di seminari boleh ngerokok atau enggak? Ya tentu ini mungkin sekali lagi setiap seminari dan sekolah teologi itu memiliki aturan yang berbeda-beda. Bentar, ini ada notifikasi. Sekali lagi berbeda ya, tapi kalau di STTSA tentunya sangat-sangat dilarang dan tidak boleh. Dan saya pun berpegang pada peraturan yang sama dengan STTSA, bahwa sebenarnya hamba Tuhan tidak boleh merokok begitu ya, bagi saya ya. Itu prinsip yang saya pegang gitu. Dan kalau saya ingin bertanya gitu ke teman-teman, namanya apa sih tujuan merokok gitu kan, dan itu kurang baik bagi jadi contoh bagi jemaat. Menurut saya tidak boleh, dan khususnya di STTSA juga dilarang untuk merokok, dan miras juga narkoba itu tidak diperbolehkan, tidak bisa. Oke? Yang terakhir ini adalah pertanyaan yang cukup sulit karena saya masih jomblo, nggak bercanda. Oke, yang keempat sini ditulis boleh pacaran atau enggak. Nah, kalau di STTSA tentu bisa pacaran asal ada ketentuannya, dan ini cukup ketat ya. Jadi harus tingkat 2, persyaratannya tingkat 2. Tentu dengan lawan jenis ya, laki-laki dan perempuan, tidak boleh ada yang lain selain itu. Dan ada dosen pembimbingnya, dosen yang membimbing relasi pacaran itu. Dan tidak boleh berdua-duaan. Ada waktu khusus yang diberikan kampus untuk kita bisa bertemu bersama begitu ya di dalam sebuah relasi pacaran. Jadi memang harus menjaga juga etika dan norma begitu ya, tidak boleh melanggar batasan-batasan itu karena hidup di dalam seminari bukan. Tapi kalau mau ditanya boleh atau tidak ya tentu boleh. Tapi sekali lagi mengikuti persyaratan yang ada di setiap kampus yang mungkin teman-teman akan datangi begitu. Oke, demikian video singkat dan video super santai ya, karena cuma duduk di kasur, di mana kasurnya juga warna kuning ya spraynya, tapi nggak apa-apa, kita bisa berbagi bersama ya di channel YouTube saya ini. Dan teman-teman mungkin ingin bertanya bisa langsung di kolom komentar atau mampir ke blog saya, juga ke Instagram saya begitu ya. Dan kiranya Tuhan memberkati teman-teman dalam pelayanan, juga dalam mungkin yang bergumul dengan panggilan jadi hamba Tuhan. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah!